Silakan. Yang masih belum mengerti berarti ini ya. Yang satu yang lain masih ada? Masih yang lain. Nah, coba sekarang untuk kerja kamu sekarang silakan kumpulkan. Berapa? Yang udah kumpul aja. Nah, kumpulkan. Ini dari kelompok 3 silakan kumpulkan semua hasilnya. Dari kelompok 2. Dari kelompok 2 mana? Kasih nama dulu. Bapak yang udah ya. Kasih nama dulu. Ini kelompok ini. Mudah-mudahan ya, ini alhamdulillah kerja kamu, alhamdulillah kelihatannya kamu sudah ada mengerti ya apa yang dimaksud dengan operasi pecahan ya. Coba, misalnya kamu mempunyai 10 kelereng dibagikan dengan 2 orang anak, itu menjadi berapa hasilnya? Berarti hasilnya di 5. Itu sama dengan gini ya. Misalnya ini sebuah donat ya, atau kue bolu ya. Ini untuk membuatkan supaya kamu lebih memahami yang namanya pecahan. Misalnya ini dibagi 4, 1 dibagi berapa nih? Dibagi 6. Ini dibagi berapa? Dibagi 8. Tadi kalau tadi itu dibagi 10 ya. Kalau dibagi 10 itu 10 dibagi 2 dapat nih 5. Berarti ini 8 kalau dibagi 2 dapat berapa? 4. Dapat 4. Berarti kamu alhamdulillah ya. Berarti kamu udah mengerti apa yang namanya pecahan. Ya. Jadi mudah-mudahan setelah belajar pecahan ini kamu bisa diterapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari, dalam membagi dalam proses kehidupan sehari itu bisa dilaksanakan. Apa sih yang namanya pecahan? Bukan pecahan miring, bukan ya. Bukan pecahan luas, bukan. Itu namanya operasi pecahan. Pecahan itu membagi-baginya. Ya, membagi-baginya namanya pecahan. Nah, nanti Bapak koreksi hasil kamu semuanya. Ya, kira-kira kelompok yang A hasilnya bagaimana? Kelompok yang 3 hasilnya bagaimana? Yang kedua bagaimana? Nah, ya. Untuk pecahan pecahan adalah sebuah operasi hitung ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa terapkan. Nah, supaya apa? Pecahan itu supaya kita membuat keadilan ya, adilan. Kitanya misalnya membagi sesuatu kepada teman supaya adil. Bagaimana caranya? Itu sama dengan pecahan ya, sama dengan pecahan. Itu ya. Nah, nanti di rumah silakan kamu ya
mengerjakan untuk tugas di rumah. Untuk tugas di rumah ya, silakan kamu ini silakan untuk di rumah kerjakan ya. Silakan, hari satu. Nah, itu kan di rumah. Ya. Kemudian ini untuk kerja di rumah ya. Cukup ya. Dan duduk dulu yang rapi biasa ya. Mudah-mudahan ya dalam kegiatan pembelajaran hari ini duduk lagi yang rapi biasa, jangan duduk di gendong-gendong apa itu. Masih ngapain gendong-gendong? Belum nanti ya, belum beres. Sebentar lagi, masih ada waktu sebentar lagi ya. Untuk hari ini ya, kita harus simpulkan bersama-sama ya bahwa pecahan itu sebenarnya mudah dipahami, mudah diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Ya, kenapa? Karena pecahan itu sebagai bahan nanti kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Nanti sudah besar, sekarang pun kamu bisa memilah-milah, membagi-bagi, ya, dan bisa dalam proses kehidupan sehari-hari kamu menerapkan kembali. Nah itu ya, tugas di rumah jangan lupa dikerjakan dan belajar di rumah. Karena apa? Sekarang kamu kelas 6. Kelas 6 itu harus banyak belajar. Ya, jangan lupa nanti setelah pembelajaran ini dibuka kembali, bukunya dibuka kembali, pelajaran dibuka kembali, ya. Kenapa? Karena belajar di sekolah itu hanya beberapa waktu saja. Kalau kamu di rumah tidak membuka kembali pelajaran ini, nanti akan lupa kembali. Kalian akan pusing dibuatnya, ya. Kalian akan lupa lagi. Belajar di sekolah, di rumah itu harus dibarengi. Di rumah dibimbing oleh keluarga, oleh orang tua, oleh kakak kamu. Ya, sekarang di sekolah itu tanggung jawab guru sebagai pendidik. Nah, kamu pun mempunyai hak dan kewajibannya seorang pelajar. Haknya apa? Menerima pembelajaran. Kewajibannya apa? Mematuhi aturan di sekolah ini. Ya, mematuhi
aturan di sekolah ini. Kalau di sekolah misalnya banyak lingkungan, apa itu kewajiban warga sekolah harus membersihkannya. Kelas sebelum masuk kamu beresin, sapu sesuai dengan jadwal piketnya. Ya, mana organisasi kelasnya, kesepakatan kelasnya bagaimana, kamu harus patuhi bagaimana apa yang harus dilakukan dalam keseharian kamu di sekolah. Ingat, pagi-pagi kalau masuk jam berapa? Jam 7.30. Seharusnya kamu harus lebih awal, paling enggak 15 menit. Waktu masuk kamu sudah ada di sekolah. Piket dulu, ya, bersih dulu, jangan langsung jajan. Ya nggak boleh ya. Jadi harus kewajiban kamu itu ya bagaimana sebagai warga sekolah. Hak kamu mendapat pelajaran, dapat pengajaran dari guru. Sedangkan kamu pun harus melaksanakan kewajiban kamu sebagai warga sekolah atau peserta didik. Nah, tingkah laku kamu pun harus dijaga. Sopan santun kamu, sopan santun kalian sesama teman, kepada orang tua, kepada guru, ya, itu harus dijaga kesopanan. Ya, itu adalah sebagai warga atau sebagai peserta didik atau siswa yang baik melaksanakan aturan sekolah. Bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, gitu ya. Jadi ingat, tugas di rumah harus diselesaikan dengan baik. Tanya sama orang tua, sama kakak. Kalau boleh bisa buka media, ya, elektronik. Contohnya apa? Di HP silakan buka untuk belajar. Itu ya. Itu tugas itu kamu yang ada kamu di rumah masih dalam materi pecahan ini. Ya, masih dalam materi supaya kamu tidak lupa. Ya. Pulang dari sekolah kena lapar, pengen main di rumah, tapi akhirnya kalau tidak belajar kembali, kalau tidak kasih tugas dengan baik, hasilnya akan nol. Nah, yang penting kamu bersemangat. Semangat? Masih kuat? Ya, jadi kita itu sebagai pertemuan yang akan datang, nanti kita akan coba Bapak itu untuk mengecek kembali, melihat kembali apakah tingkat keberhasilan kamu untuk menguasai materi pecahan itu berhasil atau tidak. Makanya PR kamu itu kerjakan dengan baik, ya. Mudah-mudahan hasilnya tidak maksudnya akan berhasil. Ya, ini ya. Jadi yang pertama apa? Penjumlahan. Yang kedua, pengurangan. Perkalian, pembagian, merubah. Pecahan menjadi desimal. Desimal menjadi pecahan. Pecahan menjadi campur menjadi persen. Ya, itu konsep utama dalam pecahan tersebut. Nah, ya. Jadi kalian itu harus benar-benar mengerti. Karena apa? Kalau belum mengerti dalam pecahan, kita akan melangkah ke materi berikutnya itu akan sulit. Nah, ya, akan sulit. Jadi mudah-mudahan dengan belajar hari ini kamu lebih matang, lebih menguasai
materi pecahan. Sekarang silakan kamu beres-beres dulu. Lebih rapi ya. Jangan lupa nanti untuk piket boleh kembali melakukan tugasnya. Melakukan tugasnya. Apa tugas piket? Menyapu, membersihkan ruang kelas. Kalau yang tanya enggak? Ada yang tanya sebelum Bapak tutup? Ya? Oh, gitu nggak apa-apa. Jadi kerjakan aja ya sesuai dengan kamu ya. Itu sebenarnya sama aja ya. Nanti yang belum kebagian nanti Bapak masih ada ya. Kerjakan aja. Mas Barbara yang kebagian? 3 orang ya. Nggak apa-apa. Itu 4 orang. Walaupun isinya soalnya berbeda nggak apa-apa ya. Untuk yang penting kamu bisa mengerjakan tugas di rumah. Ya silakan dipimpin doanya. Ya, silakan bikin doanya. Silakan PR-nya jangan lupa ya, jangan lupa. Dan kamu pun sebagai seorang siswa harus menjadi siswa yang baik ya. Mungkin dari Bapak hanya sedikit, tapi mudah-mudahan kalian semuanya anak-anak yang rajin, yang pintar, mudah-mudahan walaupun sedikit pembelajaran ini bisa dipahami dan dimengerti. Ya, itu tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan sebagai seorang siswa yang baik dan rajin. Kamu itu harus yakin bahwa kamu itu mampu belajar dengan maksimal, ya, bisa menguasai materi, bisa bertingkah laku yang baik sebagai anak didik atau siswa. Aturan sekolah harus dilaksanakan. Nah, sekian saja. Mungkin Bapak mohon maaf bila ada yang salah, yang kurang. Nah, mudah-mudahan besok kita masih diberikan umur panjang dan kesehatan, bisa belajar kembali seperti ini ya. Bapak tutup. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.